Kisah Raja Selim Imer, sang singa dari timur, Utsmania. Di ufuk Istanbul yang masih diselimuti kabut musim semi, pada tahun 1465, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang dunia Islam. Ia diberi nama Selim, putra Sultan Bayezid yang lembut hati dan religius. Namun berbeda dengan ayahnya yang mencintai kedamaian, Selim tumbuh dengan bara di dalam dada, bara ambisi, kekuatan, dan kehendak besi untuk menjadikan Utsmania sebagai pusat kekuasaan dunia Islam. Masa kecil sang penunggang angin. Sejak kecil Selim menunjukkan sifat yang keras dan teguh. Ia bukan anak yang gemar bermain di taman, istana atau mendengarkan musik lembut di serambi Topkapi. Sebaliknya, ia lebih suka menunggang kuda, memanah di tengah hujan, atau berlatih pedang hingga malam. Para guru mengajarinya ilmu pengetahuan, sejarah, dan strategi perang. Di antara semua pelajaran, Selim paling terpikat pada kisah para penakluk, Alexander Agung, Khalid bin Walid, dan Tamerlane. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan melampaui mereka. Aku akan menjadikan satu bendera untuk seluruh umat Muhammad." Ketika remaja, ia dikirim oleh ayahnya untuk menjadi gubernur di Trabzon, wilayah yang jauh di pantai Laut Hitam. Di sana, Selim muda belajar memerintah, mengenal rakyat, dan menghadapi ancaman dari timur, terutama dari Kekaisaran Safawi yang baru tumbuh di Persia di bawah Shah Ismail. Dari sinilah lahir kebenciannya terhadap Syiah Safawi, yang kelak akan menjadi musuh bebuyutan. Selim dan bayangan tahta. Tahun-tahun berlalu, dan Selim semakin matang. Namun di Istanbul, ayahnya Sultan Bayezid semakin tua dan lembut. Ia lebih mencintai syair dan damai daripada perang dan darah. Bagi para pasha dan jenderal yang haus kejayaan, hal itu membuat mereka gelisah. Sementara itu di timur, Safawi semakin kuat. Di barat, Mamluk masih berdiri megah di Mesir dan Syam. Dunia Islam terpecah belah, dan Selim tahu bahwa hanya tangan besi yang bisa menyatukannya. Ketika ia melihat saudaranya, Ahmad dan Korkut berebut kasih ayah, Selim diam-diam menyiapkan pasukan. Ia tahu takhta Utsmania tidak diberikan, melainkan direbut dengan kekuatan. Maka dengan kecerdikan dan ketegasan, Selim menggerakkan pasukannya menuju Istanbul. Pada tahun 1512, di tepi sungai Çorlu, pecahlah perang saudara. Pasukan Selim berhadapan dengan bala tentara ayahnya sendiri. Darah mengalir, dan akhirnya Bayezid menyerah. Sang ayah yang tua turun dari takhta, menyerahkan mahkota kepada putra yang tak kenal ampun. Beberapa bulan kemudian, Bayezid wafat dalam perjalanan ke pengasingan, dan dunia pun mengenal Sultan baru, Selim III, dijuluki Yavuz, yang berarti sang garang. Api timur, perang dengan Safawi. Begitu ia naik tahta, Selim segera menoleh ke timur. Baginya, ancaman terbesar bukan dari Eropa, melainkan dari Persia. Shah Ismail Safawi telah menyebarkan ajaran Syiah dan mengirim agen-agen ke Anatolia, menggoyang kesetiaan rakyat Utsmania. Selim tidak tinggal diam. Ia mengumpulkan pasukan terbesar dalam sejarah. Utsmania kala itu lebih dari 200.000 tentara, dengan artileri berat dan kavaleri terlatih. Tahun 1514, di dataran Chaldiran, dua pasukan Islam terbesar berhadapan. Pertempuran Chaldiran menjadi legenda. Meriam Utsmania menggelegar seperti guntur, menembus barisan Safawi yang gagah. Shah Ismail terluka dan melarikan diri, sementara pasukan Selim merebut kota Tabriz, ibu kota Persia. Kemenangan ini bukan hanya militer, tetapi juga spiritual. Utsmania kini menjadi penjaga utama Sunni di dunia Islam. Namun Selim tak lama bertahan di Persia. Ia tahu wilayah itu luas dan liar. Ia mengambil hasil rampasan perang, menegakkan kekuasaannya, dan kembali ke Anatolia sebagai pemenang sejati. Ke selatan, menundukkan Suriah dan Mesir. Setelah menaklukkan Safawi, pandangan Selim beralih ke selatan, ke negeri-negeri yang lebih tua dari sejarah itu sendiri. Di sana berdiri kerajaan Mamluk, menguasai Suriah, Palestina, dan Mesir. Mereka masih menganggap diri sebagai pelindung dua kota suci, Makkah dan Madinah. Namun Selim tahu bahwa untuk mempersatukan dunia Islam, kekuasaan atas tanah suci harus berada di tangannya. Tahun 1516, Selim berangkat menyeberangi Anatolia dengan pasukan besar. Di perbatasan Aleppo, pasukan Mamluk menyambutnya di Marj, Dabek. Pertempuran itu menjadi mahakarya strategi Selim. Dalam satu hari saja, Mamluk hancur dan Suriah jatuh ke tangannya. Setahun kemudian, ia terus melaju ke Mesir. Di dataran Ridaniah dekat Kairo, pasukan Mamluk terakhir dihancurkan. Sultan terakhir, Tumanbay, ditangkap dan digantung di gerbang kota. Utsmania kini menguasai seluruh Timur Tengah, dari Anatolia hingga Sungai Nil. Ketika para ulama, Mesir menyerahkan simbol kekhalifahan, pedang Nabi dan jubahnya, kepada Selim, yang menerima dengan penuh khidmat. Sejak itu, Sultan Utsmania menjadi khalifah Islam, pemimpin seluruh umat Muslim di dunia. Masa keemasan yang singkat, Selim I memerintah hanya 8 tahun.
Tetapi dalam masa singkat itu, ia menggandakan luas wilayah kekaisaran. Ia mengatur pemerintahan Mesir, menegakkan hukum di Suriah, memperkuat posisi ulama Sunni, dan sambil mengirim perlindungan kedua tanah suci. Ia juga memperkenalkan sistem administrasi baru, memperkuat tentara Janissary, dan memperluas perdagangan dari Laut Merah hingga Laut Hitam. Namun di balik wajah garang dan tangan besinya, Selim dikenal sangat taat kepada Allah. Ia sering berpuasa, berdoa malam, dan menghormati para ulama. Itu jarang ditertawa, tapi ketika berbicara, setiap kata terasa seperti perintah dari langit. Akhir sang singa, tahun 1520, ketika Selim sedang menyiapkan ekspedisi baru ke Laut Tengah, penyakit misterius menyerangnya. Ada yang mengatakan tumor, ada pula yang berkata racun. Tubuh sang sultan melemah, tapi semangatnya tetap menyala. Ia memanggil putranya Sulaiman dan berbisik, "Jadilah raja bagi dunia, tapi jangan lupakan dirimu sebagai hamba Allah." Pada suatu malam di bulan September, langit Istanbul menangis hujan deras. Selimi, sang garang sang penakluk timur, menutup mata untuk selamanya. Usianya baru 55 tahun. Ia dimakamkan di sebelah Masjid Yavuz Sultan Selim, di puncak bukit yang memandang ke arah Tanduk Emas. Dan sejak itu dunia Islam tidak lagi sama. Karena di bawah warisan Selim I, putranya Sulaiman yang agung akan membawa Utsmaniyah ke puncak kejayaan yang tak tertandingi. Warisan Selim I menyatukan kekuasaan Islam Sunni di bawah Panji Utsmaniyah, menaklukkan Kesultanan Mamluk dan menguasai Mesir, Suriah, Palestina, serta Hijaz, memperluas wilayah ke Persia Barat dan menundukkan Safawi di Chaldiran, menjadi sultan pertama yang juga memegang gelar Khalifah Islam, mengukuhkan Utsmaniyah sebagai kekuatan politik dan spiritual terbesar di dunia Islam. Miapi yang dilakukan Raja Selim I semasa hidupnya. 1. Masa kecil dan pendidikan keras. Lahir pada tahun 1465 di Amasya, wilayah penting dalam Kesultanan Utsmaniyah. Anak dari Sultan Bayezid II dan Gulbahar Hatun. Sejak kecil dikenal berkarakter keras, disiplin dan berjiwa militer. Berbeda dengan ayahnya yang lembut dan lebih mencintai seni. Menerima pendidikan agama, bahasa Arab dan Persia, filsafat, strategi militer, serta sejarah para penakluk dunia. Sudah pandai menunggang kuda dan berperang sebelum berusia 20 tahun. 2. Menjadi gubernur di Trabzon. Dikirim ayahnya menjadi wali gubernur di Trabzon, wilayah perbatasan timur Laut Utsmaniyah, dekat Laut Hitam. Di sana ia memperkuat pertahanan dan sering berperang melawan Georgia dan Safawi Persia yang mencoba mengganggu wilayah Utsmaniyah. Berhasil menaklukkan beberapa benteng di Kaukasus dan memperluas kekuasaan Utsmaniyah ke timur. Dari pengalaman inilah, Selim belajar taktik perang dan memahami ancaman dari kekaisaran Safawi. 3. Konflik dengan ayah dan saudara-saudaranya. Ketika Sultan Bayezid II menua, muncul persaingan antara putra-putranya untuk menjadi penerus tahta. Ayahnya lebih menyukai putranya yang lain, yaitu Ahmad Lamr yang dianggap lebih lembut dan bijak. Namun Selim merasa hanya dirinya yang mampu melindungi kekaisaran dari musuh di timur dan barat. Ia memberontak terhadap ayahnya, memimpin pasukan dari Trabzon menuju Istanbul. Dalam pertempuran Çorlu tahun 1512, Selim mengalahkan pasukan ayahnya dan memaksa Bayezid turun tahta. Setelah itu, ia menjadi Sultan ke-9 Utsmaniyah. Beberapa waktu kemudian, Sultan Bayezid wafat dalam perjalanan ke pengasingan. Banyak yang percaya karena tekanan politik. 4. Menumpas pemberontakan di Anatolia. Setelah naik tahta, ia segera menghadapi pemberontakan dari para pengikut Syiah di Anatolia yang setia kepada Shah Ismail Safawi. Selim menumpas pemberontakan itu dengan tegas. Ribuan pemberontak ditangkap dan dihukum mati. Langkah keras ini dimaksudkan untuk meneguhkan Sunni sebagai mazhab resmi kekaisaran dan memutus pengaruh Safawi di Anatolia. 5. Menaklukkan kekaisaran Safawi di Persia. Menyadari bahwa ancaman terbesar datang dari timur, Selim mempersiapkan ekspedisi besar melawan Safawi. Ia memimpin sendiri lebih dari 200.000 pasukan menuju Persia. Dalam pertempuran Chaldiran tahun 1514, Selim berhasil mengalahkan Shah Ismail Safawi secara telak. Ini menjadi kemenangan besar bagi Islam Sunni atas Syiah. Ia merebut kota Tabriz, ibu kota Safawi, serta menjarah perbendaharaan dan senjata modern dari sana. Kemenangan ini menjadikan Selim penguasa paling kuat di Asia Barat pada masa itu. 6. Menundukkan Kesultanan Mamluk. Setelah menaklukkan Safawi, Selim mengarahkan pasukannya ke selatan, menuju Suriah dan Mesir yang dikuasai Kesultanan Mamluk. Ia menuduh Mamluk bersekongkol dengan Safawi dan mengkhianati umat Islam. Dalam pertempuran March Dabik 1516 di dekat Aleppo, pasukan Mamluk dikalahkan dan Suriah jatuh ke tangan Utsmaniyah. Setahun kemudian, dalam pertempuran Ridania 1517 dekat Kairo, Selim menaklukkan Mesir dan menggantung Sultan Tumanbay di gerbang kota. Dengan kemenangan ini,
Utsmaniyah menguasai Mesir, Suriah, Palestina, dan Hijaz, Makkah dan Madinah. 7. Menjadi khalifah dunia Islam. Setelah penaklukan Mesir, Khalifah Abbasiyah terakhir di Kairo, Al-Mutawakkil At-Riyu, menyerahkan simbol kekhalifahan kepada Selim, pedang Nabi Muhammad, jubah Rasulullah, dan panji suci Islam. Sejak itu, gelar Khalifah Islam resmi berpindah ke tangan Sultan Utsmaniyah. Selim I menjadi Sultan Utsmaniyah pertama yang juga khalifah bagi seluruh umat Muslim. Ia kemudian memperkuat kendali atas tanah suci, mengatur keamanan jamaah haji, dan mengirim hadiah serta perlindungan bagi penjaga Ka'bah di Makkah. 8. Reformasi pemerintahan dan militer. Selim memperkuat sistem administrasi pusat, mengangkat pejabat-pejabat baru yang loyal dan efisien. Ia memperluas kekuatan Janisari, pasukan elit Utsmaniyah, dan memperkenalkan senjata api serta artileri berat yang lebih modern. Memperbaiki sistem pajak di Mesir dan Suriah agar kekaisaran mendapatkan pemasukan besar dari perdagangan Laut Merah, menghubungkan rute dagang antara India, Arab, dan Eropa di bawah kendali Utsmaniyah. 9. Pembangunan dan ilmu pengetahuan. Walaupun dikenal keras dan militeristik, Selim juga melindungi ulama, penyair, dan ilmuwan. Ia membangun Masjid Megah di Istanbul, Masjid Yavuz Sultan Selim, yang masih berdiri hingga kini. Mengirim wakaf besar ke Tanah Suci dan memperluas perpustakaan kerajaan. Menjadi pelindung bagi madrasah dan lembaga ilmu keislaman di Kairo dan Damaskus. 10. Akhir hayat dan warisan. Pada tahun 1520, saat mempersiapkan ekspedisi ke Laut Tengah, ia jatuh sakit. Penyakit kulit parah, kemungkinan tumor atau infeksi, membuatnya lemah. Ia memanggil putranya Sulaiman dan menyerahkan tanggung jawab kekaisaran. Wafat pada usia 55 tahun di wilayah Çorlu, lalu dimakamkan di Istanbul. Dikenang sebagai Yavuz, yang garang, karena keberaniannya, ketegasannya, dan kekuatan tekadnya. Kan warisannya untuk dunia Islam. 1. Menyatukan dunia Islam Sunni di bawah satu kekhalifahan yang kuat. 2. Menjatuhkan dua kekuatan besar, Safawi di Persia dan Mamluk di Mesir. 3. Menguasai kota-kota suci Makkah dan Madinah, menjadikan Utsmaniyah pelindung dua tanah suci. 4. Mendirikan kekhalifahan Utsmaniyah yang bertahan hingga awal abad ke-20. 5. Memperluas wilayah Utsmaniyah 2 kali lipat hanya dalam 8 tahun pemerintahannya. 6. Meninggalkan pusaka militer, politik, dan spiritual yang menjadi fondasi kejayaan putranya, Sultan Sulaiman yang Agung,